Selamat siang Bu. Di sini kami akan menceritakan atau membahas tentang dilema moral yang saya alami kemarin, yaitu tentang merokok sambil berkendara di jalan raya. Tapi sebelumnya kami akan perkenalan dulu, yang dimulai dari saya. Yang pertama, nama saya Galih Saputro, NIM 255214104 dari Prodi Teknik Mesin Filsafat Moral kelas K. Perkenalkan, nama saya Isnara Sudian Pawan dengan NIM 255214119 dari Prodi Teknik Mesin dan dari kelas Filsafat Moral kelas K. Perkenalkan, saya Janus Wijaya dengan NIM 255214131. Saya dari Prodi Teknik Mesin dan kelas K Filsafat Moral. Selanjutnya ada saya Filemon Nazaria dengan NIM 255214107 Prodi Teknik Mesin Filsafat Moral kelas K. Selanjutnya dengan saya Robin Haji Vanessa dengan NIM 255214106 Prodi Teknik Mesin Filsafat Moral kelas K. Jadi yang akan kami bahas atau ceritakan itu tentang merokok sambil berkendara di jalan yang saya alami kemarin sore saat saya ingin pulang ke rumah dari kampus. Jadi kejadiannya itu ada di Jalan Raya Ring Road Utara itu. Nah, saat saya mau pulang itu, saat di Ring Road itu saya menemui orang berkendara sambil merokok di jalan. Nah, di situ tuh abunya itu berterbangan serta asapnya itu berterbangan juga secara bebas. Nah, di situ hampir abunya itu kena ke badan saya, tetapi saya memilih untuk tidak menegur orangnya karena kan ya dari banyaknya pengalaman orang-orang yang menegur itu justru malah mereka itu dilawan sama pengendara yang merokok itu, karena yang merokok itu justru lebih berani karena mereka itu menurut saya kayak pura-pura nggak sadar kalau merokok di jalan itu membahayakan orang lain itu. Dan menurut saya tindakan merokok di jalan itu termasuk actus humanus karena dilakukan dengan sadar. Karena pelaku merokok di jalan itu bagaimanapun tetap sadar kalau dia sedang merokok di jalan. Ada pergulatan batin berupa keinginan merokok dari perokok tersebut, tetapi di sisi lain mereka sadar bahwa tindakan mereka itu salah. Tindakan ini bermasalah sejak awal pikiran mereka itu memenuhi keinginan pribadi untuk merokok, sedangkan mereka itu tidak memikirkan dampak dari merokok tersebut. Dan secara subjektif sebetulnya merokok itu kalau bagi pelaku yaitu mungkin dia pikir itu hal biasa ya dan hak pribadinya dia. Tapi sebetulnya secara objektif bagi orang lain itu dapat merugikan orang lain yang berkendara di jalan yang lainnya, bisa membahayakan keselamatan dan kenyamanan orang lain. Dan secara keadilan manusia ya Bu, tindakan merokok di jalan ini sebenarnya lebih kayak menguntungkan dirinya sendiri, karena secara nggak langsung dia yang merasakan efek dari rokoknya tersebut, tapi orang lain yang akan dirugikan, kayak dari asapnya, dari abunya. Misalkan dia di jalan terus abunya berterbangan dan mengenai orang di belakangnya atau di sampingnya, mungkin itu bakal lebih merugikan. Nah, terus kalau menurut saya itu tuh, kalau dari apa yang saya rasakan itu menurut orang lain tuh kayaknya itu tuh hal sepele, kayak cuman merokok di jalan aja gitu. Nah, padahal itu tuh dampaknya sangat berbahaya sekali bagi orang lain yang tidak merokok saat berkendara itu. Nah, terus jadi intinya kebebasan pribadi itu tuh harus tetap ada sanksi sosialnya atau batasnya gitu. Jadi kesimpulan dari merokok di jalan itu yaitu yang pertama membahayakan pengendara yang lainnya yang di belakangnya gitu.
karena nanti bakal kena abunya atau asapnya gitu. Kalau yang lainnya gimana? Nah, merokok itu juga harus memikirkan, siapa tahu ada perokok pasif yang belum tentu bisa menerima asapnya tersebut. Merokok itu bukan hanya merokok itu gak harus di jalan atau di lain. Merokok itu bisa di tempat area smoking atau bisa di kos sendiri, dan harus memikirkan orang lain di sekitarnya. Kalau menurut saya Bu ya, lebih baik ditahan dulu sih kalau mau ngerokok di jalan tuh, pentingin keselamatan orang lain dulu. Ya kayak keselamatan diri sendiri juga sih, kan bisa aja kayak asapnya tuh masuk ke mata, jadi kita tuh jadi perih mata kan, jadi kayak kelilipan, ntar bisa nabrak orang. Terus kayak misalkan abunya yang kena orang lain, ya udah bahkan malah bisa lebih membahayakan. Kesimpulan saya adalah merokok itu boleh, tapi asal tahu tempat dan bisa menghargai hak orang lain, karena di jalan itu tidak semuanya merokok dan terkadang ada anak kecil yang bonceng di depan itu bisa terkena asap rokok dan nanti matanya bisa iritasi karena kena abu dan mata anak kecil itu sangat sensitif. Dari Mas JJ, kesimpulannya apa? Ada nggak? Kesimpulan dari saya ya jangan merokok di jalan lah. Ya semisal kayak lihat orang lain banyak yang merokok di jalan, jangan ditiru. Ya jangan dinormalisasikan. Betul. Kalau udah tahu ada pelaku ya jangan jadi salah satu dari pelaku tersebut. Iya, di merokok itu juga harus sadar tempat, sadar diri. Intinya ya merokok tuh tahu tempat lah. Dan tidak merugikan orang. Iya, soalnya merokok itu juga membahayakan diri sendiri juga gitu. Jadi kesimpulannya ya itu semua. Rokok boleh, tapi jangan bodoh. Betul. Tahu diri. Dan tahu tempat. Jadi, terima kasih dari pembahasan kami sudah selesai tentang dilema moral yang judulnya tentang merokok di jalan saat berkendara. Terima kasih, selamat sore Bu. Sore.